Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan semangat dan kesehatan untuk kalian semua. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulai dengan yang namanya berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pembelajaran kali ini kita lakukan secara daring. Walaupun begitu, Bapak harap hal ini tidak mengurangi semangat bagi kalian semua ya. Oke, oh iya, untuk absen Bapak harapkan kalian untuk mengetik nama dan nomor absen pada kolom komentar. Nanti akan Bapak periksa satu-satu. Pada pembelajaran minggu lalu ataupun pertemuan sebelumnya, kita telah belajar yang namanya teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan suatu informasi secara luas, lugas, dan informatif. Nah, pada pokok pembahasannya itu ada yang jika kalian lupa ada pengertian, struktur, ciri-ciri, dan sebagainya. Oke, seperti pesan yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa jika akan ada pembelajaran bahasa Indonesia, Bapak harapkan kalian membaca materi yang akan kita pelajari. Ayo, materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah teks eksplanasi. Sebelum masuk pada pokok pembahasan di sini Bapak jabarkan ada pengertian, yaitu ciri-ciri yang kedua ciri-ciri, lalu kaidah kebahasaan, dan yang keempat ada struktur dari teks eksplanasi. Nah, tapi sebelum itu juga Bapak akan menjelaskan tujuan dari belajar teks eksplanasi ini apa sih? Tujuan dari belajar teks eksplanasi ini apa toh sebenarnya? Oke, tujuannya itu yang pertama, peserta didik yaitu kalian fokusnya untuk peserta didik dapat memahami yang namanya pengertian apa sih yang dinamakan teks eksplanasi, gimana toh yang dinamakan eksplanasi itu. Nah, yang kedua ada ciri-ciri dalam teks eksplanasi, dalam teks eksplanasi melalui bahan bacaan yang disediakan. Oke, itu tujuan pertama. Yang tujuan kedua, peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang disediakan dengan tepat. Itu teman-teman. Jadi ada dua pokok tujuan yang kalian harus pahami, yaitu ada pengertian dan ciri-ciri, dan yang kedua ada struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Sebelum masuk pembahasan, Bapak ingin bertanya atau berdiskusi terkait dengan cuaca yang kita alami akhir-akhir ini, yaitu cuaca hujan. Menurut kalian, apa sih yang terjadi jika curah hujan ataupun cuaca hujan di sekitar kita ini terlalu berlebihan? Tentunya ada dampak yang diakibatkan dari cuaca yang hujan yang terlalu deras ini. Ya, yaitu bencana banjir. Nah, dari situ bencana banjir pasti disebabkan ada sebab akibat dari proses terjadinya bencana banjir itu, teman-teman. Maka dari itu, berhubung kita belajar yang namanya teks eksplanasi, ini masih memiliki kesinambungan, yaitu gimana sih, kok bisa sih bencana banjir itu terjadi? Apa hubungannya sama curah hujan yang tinggi? Apa hubungannya sama cuaca hujan ataupun cuaca kemarau? Gitu teman-teman. Pokok pembahasan kali ini kita juga yaitu pada pokok pembahasan kali ini kita belajar yaitu sesuai dengan tujuan yang kita bahas sebelumnya, yaitu ada pengertian, yang kedua ada ciri-ciri, yang ketiga ada struktur, dan yang ketiga ada kaidah kebahasaan, dan yang keempat ada struktur dari teks eksplanasi. Masuk pada pokok pembahasan, Bapak harap kalian tetap fokus dan memperhatikan apa yang Bapak jelaskan terkait dengan materi yang Bapak berikan. Pengertian teks eksplanasi. Di sini Bapak mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita kenal atau biasa kita dengar dengan sebutan KBBI. Eksplanasi dalam KBBI artinya yaitu penjelasan atau paparan. Di sini yang dimaksudkan adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana
kejadian-kejadian alam, ilmu pengetahuan budaya lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun sosial yang sering terjadi di sekitar kita, itu selalu memiliki hubungan sebab akibat dan prosesnya. Itu yang dinamakan teks eksplanasi, teman-teman. Ini Bapak juga mengutip dari tokoh Kosasih dan Restuti dalam bukunya yaitu Mandiri Bahasa Indonesia. Teks eksplanasi adalah teks yang menerangkan atau menjelaskan mengenai proses suatu peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita. Adapun tujuan, kita menyinggung tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses. Bapak tekankan kembali, yaitu tentang secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab, sebab akibat terjadinya suatu fenomena ataupun peristiwa dengan gambaran ataupun bahasa yang dapat dimengerti oleh umum. Nah, jika kalian sadari, ini juga menjadi gap atau batasan perbedaan dengan yang namanya teks eksposisi pada pertemuan sebelumnya. Jika teks eksposisi itu mengandung istilah-istilah tertentu, contohnya pada teks eksposisi yang membahas tentang gadget, itu kan ada istilah-istilah tentang Android, ROM, RAM, atau prosesor yang hanya dipahami oleh suatu golongan tertentu. Nah, itu yang membedakan antara teks eksposisi dan teks eksplanasi. Lalu yang berikutnya ada ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, yaitu berdasarkan nyata, teman-teman. Nah, itu yang membedakan juga teks eksplanasi dengan teks fiksi. Fiksi itu kan hanya imajinasi kita semata. Nah, kalau ciri-ciri dari eksplanasi itu yaitu faktual. Yang kedua, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya pada banjir yang sering terjadi di sekitar kita. Yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mengajak ataupun tidak berusaha untuk berjualan, teman-teman. Beberapa teks kan atau teks jualan atau teks negosiasi itu kan mengajak kepada pembaca, mengajak kepada audiens, mempengaruhi pembaca untuk membeli ataupun percaya dengan apa yang dibawakan. Nah, kalau teks eksplanasi itu tidak mengandung yang namanya kalimat persuasif. Oke, yang berikutnya adalah fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia, yaitu yang membahas tentang fenomena alam, khususnya fenomena alam, yaitu ada tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Berikutnya ada struktur teks eksplanasi, yaitu yang terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Ini berisi tentang apa toh? Pernyataan ini menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang sedang terjadi atau yang sedang dibahas. Poinnya itu tentang penjabaran. Gimana toh? Kenapa toh? Atau mengapa toh peristiwa ataupun fenomena ini terjadi. Yang kedua ada bagian sebab akibat. Nah, pada bagian ini akan dibahas yang namanya itu gimana toh? Kenapa toh kok banjir ini bisa terjadi? Kenapa toh angin puting beliung ini kenapa bisa terjadi? Kenapa kok di sini terjadi, di sini kok tidak? Nah, itu akan dijelaskan sebab akibatnya pada pembahasan itu. Yang ketiga, interpretasi atau bisa kita katakan sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan yang membahas dengan topik yang sedang kita bahas, yaitu tentang bagaimana sih solusi ataupun tanggapan pemerintah terkait dengan fenomena banjir yang sedang terjadi di sekitar kita ini. Berikutnya ada kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini adalah kalimat yang disampaikan tidak langsung kepada orang lain ataupun pembaca. Nah, contohnya di sini Bapak terangkan seperti contoh banjir lagi, yaitu terkait dengan peristiwa ataupun fenomena bencana alam banjir. Nah, pada teks bacaan itu dijabarkan bahwa
pemerintah memberikan tanggapan, memberikan statement, pemerintah memberikan tanggapan bahwa banjir ini disebabkan Kedua, ada konjungsi menggunakan konjungsi kasual dan konjungsi waktu. Konjungsi kasual itu yang berkaitan dengan menunjukkan hubungan sebab akibat, kayak karena, disebabkan oleh itu, oleh karena itu. Nah, yang kedua itu konjungsi waktu, itu biasanya menggunakan kata ketika, saat, lalu, sejak, kemudian. Ketiga, terdapat istilah ilmiah. Tentunya pada bagian ini diharapkan jika kalian nanti ke depannya ataupun di masa depan akan membuat teks yang berhubungan dengan teks eksplanasi, Bapak harapkan kalian menggunakan istilah yang dapat dipahami atau diberi keterangan agar khalayak umum dapat mengerti topik pembahasan yang sedang kalian bahas. Terakhir yaitu bersifat informatif. Teks eksplanasi bersifat informatif karena memberikan informasi yang terpercaya, faktual, dan aktual. Seperti pada pembahasan sebelumnya terkait dengan ciri-ciri yang pertama. Teks eksplanasi mengandung informasi faktual, aktual, yaitu nyata dan sedang terjadi ataupun sedang akhir-akhir ini terjadi sekitar kita. Jadi diharapkan teks eksplanasi ini kredibilitasnya, kenyataannya ataupun pembenarnya itu patut dipertanyakan teman-teman. Maka dari itu Bapak harapkan jika kalian kedepannya juga akan membuat teks eksplanasi, maka kebenaran dan kejujurannya itu juga harus dijaga teman-teman. Gitu. Seperti pada kasus banjir lagi. Banjir itu kapan toh dijelaskan? Banjir itu kapan toh itu dijelaskan dan sebab akibatnya itu gimana? Nah, itu memberikan informasi dan dampak yang bagus. Jadi warga ataupun audiens ataupun pembaca di tempat lain akan mengerti tentang apa yang kalian bahas, tentang apa yang akan kalian sampaikan pada pembahasan terkait banjir. Pokok pembahasan sudah Bapak sampaikan. Yang berikutnya Bapak akan memberikan tugas terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu kalian membuat kelompok yang terdiri dari 3 ataupun 4 orang teman kalian. Nanti Bapak bagi agar secara adil ataupun bisa kalian lakukan dengan yang namanya spin, mengacak ya, biar tidak pilih kasih ya. Nah, tugasnya itu apa? Tugasnya itu dari kelompok-kelompok kalian nanti Bapak berikan bahan bacaan tukang ojek payung. Nah, itu nanti kalian identifikasi struktur, kaidah kebahasaan ataupun ciri-ciri itu gimana sih? Itu bagian struktur, tadi apa pernyataan umum, yang kedua ada sebab akibat, dan yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Nah, di sisi lain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan. Tidak lupa seperti biasa, Bapak juga memberikan pekerjaan rumah ataupun PR ataupun tugas di rumah terkait dengan pembahasan pada kali ini yaitu teks eksplanasi, yaitu nanti Bapak sertakan link drive soal 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, nanti kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Link drive nanti Bapak taruh pada kolom deskripsi. Nanti kalian unduh dan kalian kerjakan secara individu. Kalau yang tugas rumah itu individu, kalau tugas kelompok diselesaikan hari ini. Gitu teman-teman. Itu saja pembelajaran pada kali ini. Bapak harap kalian memahami dan menyimak fokus terhadap apa yang Bapak sampaikan. Jika kalian mengalami kesulitan ataupun ketidakjelasan pada suatu bagian tertentu, kalian bisa tuliskan nama, nomor absen, dan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Itu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.